Adik-adik, selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya, apa kabarnya di hari Minggu ini? Kakak sangat berharap kalian semua dalam kondisi baik ya, dan semuanya dalam kondisi sehat. Hari Minggu ini, Kak Hotlas yang akan bercerita. Bercerita tentang apa ya? Bercerita tentang firman Tuhan dari Daniel 3 ayat 24 sampai dengan 29. Coba semuanya duduk yang manis, ambil Alkitabnya dan buka Alkitabnya. Tema yang kakak ambil di hari Minggu ini adalah Tuhanku hebat. Ayo sama-sama menyebutkannya. Tuhanku hebat. Iya benar. Jadi kita mau baca dulu ya untuk ayat firman Tuhan di hari ini dari Daniel 3 ayat 24 sampai dengan 29. Kakak akan bacakan buat kalian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja. Benar ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ya adik-adik, ini dari tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pasti adik-adik semua sudah pada tahu ya ceritanya. Ada yang belum tahu? Kalau ada yang belum tahu, kakak akan ceritakan. Iya benar, bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego di sini mereka menentang perintah Raja Nebukadnezar adik-adik, di mana pada waktu itu Raja memerintahkan para rakyatnya untuk membangun sebuah patung emas yang begitu besar. Kemudian Raja memerintahkan semua rakyat untuk berlutut menyembah patung emas itu. Namun adik-adik tahu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu adik-adik. Kemudian orang-orang Babel melaporkan itu kepada raja. Dan raja pun pasti sangat marah dan gusar. Kemudian raja meminta untuk memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan raja pun menyuruh mereka untuk sujud menyembah patung itu. Tapi adik-adik tahu, tetap saja mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan lantang menolak permintaan raja. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tahu adik-adik kalau mereka menolak permintaan raja, iya pastilah mereka akan dihukum mati. Tapi mereka tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan adik-adik. Mereka percaya kepada Allah yang mereka sembah. Allah yang hidup yang akan membebaskan mereka. Lalu mereka juga percaya, kalaupun tidak, ya gak apa-apa, mereka tetap rela mati daripada menyembah Allah lain adik-adik. Dan adik-adik tahu, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dan dipanaskan 7 kali dari biasanya.
Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar sama sekali. Malah sebaliknya orang yang mengikat dan yang melemparkan merekalah yang justru hangus terbakar. Wah, Allah yang hebat menyelamatkan dan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sangat luar biasa ya ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana melalui ketaatan mereka dapat menyaksikan pekerjaan Allah yang luar biasa. Sehingga Raja Nebukadnezar yang angkuh, sombong, dan bahkan tidak mengenal Allah, akhirnya mengakui dan memuji betapa hebatnya Allah kita, Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan bukan hanya raja saja adik-adik, tapi semua orang yang menyaksikan hal itu menjadi percaya kepada Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga raja pun menitahkan bahwa tidak ada seorang pun yang menghina Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika ada yang melanggar, maka mereka akan dihukum mati, mereka akan dipenggal, dan rumah mereka akan dirobohkan. Luar biasa ya adik-adik kesaksian yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita percaya kepada Allah kita yang hebat? Dan kalau kita percaya dan sudah merasakan setiap pertolongan Tuhan, pernah nggak kita menyaksikan kehebatan Allah kita kepada orang lain? Oh, pernah atau tidak kita menceritakan kehebatan Tuhan kepada orang lain adik-adik? Iya, kakak juga mau mengajak adik-adik untuk mengingat lagu yang ada di bawah ini. Semuanya pasti pada ingat ya. Kakak akan coba nyanyikan. Ayo sama-sama bernyanyi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, iya benar. Lagu ini sangat luar biasa. Lagu ini mengingatkan kita betapa Dialah Tuhan yang begitu besar, perkasa dan berkuasa. Segala sesuatu adalah ciptaannya dan kepunyaan-Nya. Kalau dengan adik-adik sendiri, kakak coba mau tanya, pernah gak ya kita merasa takut akan sesuatu? Atau mungkin saat ini kita juga sedang takut adik-adik. Takut karena adanya virus corona, kita gak bisa kemana-mana, mau ke sekolah itu harus dari rumah, sekolah minggu harus dari rumah, gak bisa main keluar, gak bisa jalan-jalan, gak bisa ketemu teman-teman. Tapi adik-adik harus ingat kalau kita punya Allah yang besar dan hebat, jadi gak perlu takut. Mari minta pertolongan Tuhan karena Tuhan sanggup menolong kita. Iya benar, Tuhan sanggup menolong adik-adik. Lalu di sini kakak mau mengajak kita. Nanti adik-adik bisa bercerita, bisa divideokan dan dikirim ke kakak ya. Coba ceritakan apa pertolongan Tuhan yang adik-adik rasakan yang begitu besar. Nanti kakak Holas mau dengar ceritanya adik-adik. Jangan lupa dikirim by WA ya adik-adik. Karena Kak Holas juga rindu mendengar suara adik-adik semua. Iya, dari 3 tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita belajar banyak ya. Kakak ambil beberapa yang bisa kita pelajari adik-adik. Yaitu, 1, jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Kita harus tetap setia buat Tuhan. Kita harus setia di dalam Tuhan. Dan kita juga harus menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita adik-adik. Apapun yang kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, kita sedang menyaksikan kebesaran Tuhan kita yang hebat. Sehingga semua orang bisa melihat kebesaran dan kehebatan Tuhan melalui hidup kita. Dalam kondisi apapun adik-adik, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tapi kita harus percaya pada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita ya adik-adik.
Tuhan mendengarkan seruan setiap orang yang percaya. Dan kita juga harus belajar taat, walaupun memang tidak mudah adik-adik. Siapa yang menolong kita? Ya, benar, Tuhan sendiri. Minta pertolongan kepada Tuhan untuk memampukan kita untuk taat ya adik-adik. Pastinya kita bisa melakukan hal tersebut kalau kita dekat dengan Tuhan, baik di dalam firman-Nya dan di dalam doa. Jadi adik-adik jangan lupa baca firman Tuhan dan jangan lupa berdoa. Demikian firman Tuhan pada hari Minggu ini. Terima kasih sudah mendengar dengan manis dan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu